Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari virus corona. Pada kesempatan kali ini, uh, seni budaya dan keterampilan, kita akan membahas materi tentang gambar ilustrasi yang meliputi pengertian, jenis, fungsi, dan contohnya. Yang pertama adalah pengertian ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang menggambarkan suatu suasana, keadaan, atau hal abstrak lain yang tidak tampak agar memperoleh perkiraan representatif yang sesuai dengan hal yang ingin digambarkan. Itu adalah pengertian paling universal ya, namun tetap spesifik untuk mendefinisikan gambar ilustrasi. Banyak yang mengira bahwa gambar ilustrasi tidak ada bedanya dengan gambar. Terkadang, apapun yang digambarkan, apalagi digambar manual, dianggap ilustrasi. Padahal sebenarnya hal itu kurang tepat ya. Perbedaan gambar ilustrasi. Kunci yang membedakan gambar ilustrasi dengan jenis gambar lain adalah ilustrasi yang merepresentasikan sesuatu yang ingin digambarkan atau diilustrasikan. Sesuatu yang direpresentasikan tersebut dapat berupa teks eksplanasi, deskriptif, narasi, prosedur, adegan, atau suatu hal lain yang bersifat abstrak dan tidak terjamah. Sehingga harus dibuat gambarannya. Contohnya adalah bagaimana suatu teks cerita fiksi atau novel dapat dibuat narasinya atau ilustrasinya maksud saya untuk membantu merangsang imajinasi pembaca, sehingga pembaca tidak hanya membayangkan sendiri apa yang ia baca, namun terdapat representasi nyata dari apa yang ia baca. Jadi untuk merangsang imajinasi pembaca, gambar ilustrasi itu dibutuhkan. Nah, contoh ilustrasi dalam buku Red Riding Hood di slide ini, ataupun cerita Kerudung Merah, merepresentasikan ilustrasi yang dapat membantu pembaca. Bisa kita lihat di situ ada gambar dan ada ceritanya ya. Namun terkadang beberapa orang yang cenderung menyukai membaca ya. Ada orang beberapa seperti itu ya, memang ada yang suka membaca, ada yang lebih suka melihat gambar. Menganggap ilustrasi tersebut justru merusak imajinasi, apalagi komik. Namun hal tersebut biasanya sangat subjektif ya, tergantung orangnya. Buktinya, lebih banyak orang yang menyukai komik daripada novel. Saya sendiri lebih menyukai komik karena kita bisa tahu adegan-adegan apa saja yang ada di situ. Nah, hal ini juga yang harus menjadi salah satu pertimbangan ilustrasi ya. Banyak orang yang menyukai komik tadi. Nah, itu sebabnya beberapa ilustrasi lebih baik dibuat tidak sejelas dan tidak serealis itu, ataupun orang itu masih bisa membayangkan hal-hal yang lain sesuai dengan imajinasi mereka ya. Nah, agar ataupun supaya apa yang dilakukan ilustrasi bukan menghancurkan imajinasi pembacanya, melainkan hanya membantu merangsang imajinasinya saja. Selanjutnya adalah jenis gambar ilustrasi. Pada dasarnya, jenis-jenis ilustrasi itu dibedakan menjadi beberapa jenis ya. Itu tergantung ataupun berdasarkan tampilannya. Yang pertama kita lihat adalah gambar naturalis, yang merupakan gambar yang memiliki bentuk dan warna yang mirip ataupun serupa dengan kenyataan yang ada di alam, tanpa adanya pengurangan ataupun penambahan. Jadi seperti yang kita lihat dengan mata, dengan gambar itu semirip mungkin. Yang kedua adalah gambar dekoratif, merupakan ilustrasi yang berfungsi menghias dengan gaya penggambaran yang sederhana atau justru dilebih-lebihkan. Kita bisa lihat di situ ya,
ada gambar seorang perempuan memangku kucing dengan belakangnya itu tanaman-tanaman. Nah, itu berfungsi sebagai dekorasi atau gambar dekoratif. Selanjutnya ada gambar ilustrasi kartun. Nah, gambar yang cenderung memiliki bentuk lucu atau memiliki ciri khas tertentu dan banyak digunakan untuk menghias buku anak-anak atau komik dan cerita bergambar. Nah, mungkin beberapa orang bingung ya antara membedakan ilustrasi kartun dengan karikatur. Nah, selanjutnya adalah gambar karikatur. Nah, gambar ilustrasi yang memiliki gaya khas melakukan penyimpangan terhadap proporsi bentuk tubuh agar karakter dan wajah dari seorang semakin tampak dan terasa. Biasanya karikatur digunakan untuk teks atau komik sindiran. Nah, biasanya kalau kartun itu untuk sesuatu yang lucu, jenaka. Nah, kalau karikatur itu biasanya untuk sindiran. Biasanya tokoh-tokoh ataupun karakter tersendiri yang memiliki tujuan menyindir. Nah, di situ masuk karikatur. Seperti itu ya. Selanjutnya ada cerita bergambar. Dalam jenis ini, ilustrasi tidak mengilustrasikan sesuatu, tapi ikut menceritakan atau menjelaskan sesuatu yang melalui gambar yang biasanya berseri atau terdiri dari beberapa panel, atau biasa kita sebut juga dengan bisa juga komik strip ataupun komik. Selanjutnya ada ilustrasi buku, memiliki fungsi menerangkan dan menjelaskan teks yang terkandung dalam sebuah buku. Nah, itu banyak sekali ya kita jumpai di keseharian kita. Selanjutnya ada ilustrasi khayalan. Nah, merupakan ilustrasi yang menggambarkan atau memberikan gambaran hal yang abstrak dan bersifat imajiner ataupun khayal. Nah, itu tadi jenis-jenisnya. Kita lanjut ke tujuan gambar ilustrasi. Nah, lalu apa tujuan ilustrasi? Dari berbagai pemaparan yang telah disebutkan atau sebelumnya mungkin sudah dijelaskan, apa saja tujuan ilustrasi? Untuk menyimpulkan, tujuan ilustrasi adalah sebagai berikut ya. Oke. Yang pertama, tujuan gambar ilustrasi adalah menegaskan atau memperjelas pesan. Yang kedua, memberikan hiasan atau variasi. Yang ketiga, memudahkan mengkonsumsi informasi ataupun kita lebih mudah menangkapnya. Yang keempat, mengisi kekosongan yang terjadi pada suatu layout ataupun desain. Yang kelima, bertujuan untuk menerangkan atau menghiasi cerita atau tulisan, puisi, atau informasi lainnya. Yang keenam adalah memancing imajinasi pembaca dalam membaca buku cerita, prosa, ataupun fiksi-fiksi lainnya. Yang ketujuh, memberikan gambaran atau representasi suatu hal yang abstrak dan tidak terjamah. Selain tujuan, ilustrasi juga memiliki fungsi. Menurut fungsinya, ilustrasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Fungsi ilustrasi tersebut adalah satu, fungsi deskriptif, berarti gambar menggantikan uraian verbal berbasis teks atau tulisan. Melalui ilustrasi deskriptif, teks deskriptif dapat dilukis dengan lebih ringkas, menyenangkan, dan berdampak pada uraian yang lebih cepat dan mudah dipahami. Yang kedua adalah fungsi ekspresif, berarti memperlihatkan atau menyatakan suatu perasaan, situasi, atau konsep yang abstrak dan kurang terjamah oleh teks agar lebih mengena. Contohnya adalah memperlihatkan ekspresi senang, marah, sedih, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah fungsi analistik atau struktural. Ilustrasi memberikan rincian bagian demi bagian dari suatu benda atau hal lainnya
atau memperlihatkan suatu sistem dan proses secara detail sehingga dapat dianalisis dan dipahami dengan cermat dan mudah. Yang keempat adalah fungsi kualitatif. Ilustrasi yang memberikan gambaran umum dari data-data statistik berupa grafik, diagram, tabel, foto untuk mempermudah manusia dalam mencerna data kualitatif yang didapat dari survei, observasi, eksperimen, dan berbagai penelitian lainnya. Oke, itu tadi materi kita pada hari ini. Nah, untuk referensi yang saya gunakan ada di slide bagian ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi email, website, maupun Instagram. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan untuk yang terakhir, dari penjelasan di atas, kita simak gambar-gambar di atas ini. Ada gambar diagram, ada emoji, dan juga ilustrasi untuk kimia ya. Nah, dari gambar-gambar di atas, apakah termasuk gambar ilustrasi yang mana dan juga mengapa? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.